Hai teman-teman semua, hari ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang asam folat. Kenapa asam folat? Karena kebetulan aku lagi program hamil, jadi aku mau sharing ke teman-teman semua gitu. Siapa tahu ada yang butuh. Jadi apa sih sebenarnya vitamin asam folat itu? Jadi asam folat itu adalah vitamin B9. Nah, kalau teman-teman pernah dengar vitamin B, yaitu vitamin B, asam folat itu adalah termasuk dari vitamin B. Nah, vitamin B itu sama seperti vitamin C, yaitu larut dalam air. Kalau misalnya teman-teman pas SMA pernah dengar, guru kita pernah bilang kalau vitamin itu ada dua, yaitu kategorinya ada dua, yaitu larut lemak dan larut air. Jadi vitamin asam folat itu adalah vitamin yang larut air. Jadi kalau kita konsumsi berlebih, biasanya akan dibuang di lewat urin. Nah, untuk kegunaannya, asam folat itu kenapa sih selalu dikaitkan dengan ibu hamil? Jadi ternyata asam folat itu berperan penting dalam pembentukan dan perkembangan sel-sel. Jadi kalau kita lihat janin itu atau bayi itu dimulai dari pertemuan dari dua sel, yaitu sel sperma dan sel telur. Jadi awalnya itu dari dua sel itu. Nah, pertemuan itu membutuhkan zat-zat gizi untuk berkembang. Salah satunya adalah asam folat. Nah, asam folat itu ternyata sangat berperan penting dalam pembentukan DNA bayi. Kalau teman-teman pernah dengar pas waktu kita SMA, guru kita itu pernah menjelaskan tentang purin pirimidin atau yang disebut dengan DNA kita. Nah, jadi asam folat itu berperan penting dalam pembentukan DNA kita, DNA si bayi gitu. Jadi kalau kekurangan pasti terjadi sesuatu. Nah, kalau kekurangan apa sih yang terjadi? Kalau kekurangan itu biasanya akan menyerang saraf bayi. Makanya kalau kekurangan asam folat itu cenderung spina, ya kan sebutannya spinal ya. Jadi nama penyakit itu spina bifida atau apa gitu. Jadi itu akan mempengaruhi pembentukan sarafnya, baik itu yang di kepala. Ini kan saraf kita dari kepala dan tulang belakang kan, pusat saraf kita. Biasanya akan bermasalah. Dan yang kedua bisa juga bermasalah pada ibu hamilnya sendiri, yaitu bisa dapat menyebabkan anemia defisiensi asam folat. Jadi bisa menyebabkan anemia juga terhadap ibu hamil. Oleh karena itu, ibu hamil itu nggak boleh sangat disarankan untuk memenuhi kebutuhan asam folatnya. Nah, berapa sih kebutuhan asam folat dari ibu hamil atau ibu yang merencanakan kehamilan? Jadi rentangnya itu antara 400 sampai 600 mikrogram. Jadi teman-teman bisa penuhi dengan apa ya? Dengan minum suplemennya atau melalui makanan gitu. Lalu makanan apa aja sih yang mengandung asam folat yang tinggi? Dari yang aku cari-cari sih katanya seperti daging ayam, daging sapi, terus hati ayam, hati sapi, terus buah-buahan sitrus seperti jeruk, lemon, atau sayur-sayuran. Itu banyak mengandung asam folat. Jadi kita bisa penuhi asam folat kita itu dengan mengonsumsi makanan yang tadi gitu. Teman-teman juga bisa variasikan, misalnya makan pisang kan mengandung asam folat juga, terus bikin balado ati kentang, atau malamnya makan daging sapi yang diolah kayak itu, serah teman-teman gitu. Jadi banyak variasi menu yang jadi teman-teman bisa variasikan menu makanan yang tadi, bahan-bahan makanan tadi untuk teman-teman konsumsi setiap harinya gitu. Mungkin segitu kali ya sharingnya aku bisa bagikan ke teman-teman, karena aku juga masih belajar sih. Nanti kalau misalnya aku tahu hal lain, aku akan share ke teman-teman semua. Bye bye.